Halo sahabat budaya, selamat datang di program konferensi acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang mengangkat tema tutur, kultur, dan luhur. Sesi ini akan dimulai oleh saya. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin ada yang belum kenal saya juga. Nama saya Rachel Amanda, saya adalah seorang aktris dan kebetulan saya juga sarjana psikologi. Saya juga mau berterima kasih juga untuk Pekan Kebudayaan Nasional yang hari ini sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing dan cerita-cerita tentang bagaimana keseharian saya dalam film, apakah cukup dekat isunya dengan isu mental dan juga kebudayaan. Tetapi sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa saya bukan seorang psikolog atau profesional. Jadi yang akan saya sharing hari ini adalah opini dan berdasarkan pengalaman pribadi saya dan bisa saja tidak valid atau mungkin berbeda dari pengalaman teman-teman. Oke. Saya akan mulai dengan saya cerita tentang pengalaman saya di tahun 2007. Ketika saya pertama kali bermain sebagai aktris di salah satu sinetron yang stripping, artinya tayang setiap hari. Dan pada saat itu saya juga mulai dikenal karena judul itu. Jadi orang-orang mulai mengenal saya, kemudian sinetron itu jadi cukup hits. Dan itu sebuah proyek yang sangat menyenangkan dan jujur saja itu membuka peluang bagi saya banyak sekali. Nah, tapi ada satu hal yang mengganggu saya. Kenapa di proyek itu saya sering kali menangis? Mungkin teman-teman ada yang tahu proyeknya apa, kalau ada yang sering nonton TV dulu. Nah, saya selalu bertanya-tanya kenapa ya? Karena hampir sekitar 20 episode ada masanya saya tidak pernah berhenti menangis di sinetron itu. Jawabannya, karena pada saat itu respon penonton sangat baik, jumlah penonton sangat banyak, dan rating sinetronnya cukup tinggi setiap saya menangis di tayangannya. Jadi sebagian besar orang cukup simpatik dengan karakter yang saya bawakan. Padahal tidak sedikit juga banyak orang-orang yang kemudian yang kenal secara personal maupun tidak datang kepada saya dan mereka mengaku bahwa mereka tuh gemes, mereka tuh kesel. Kenapa sih kok Manda tuh di sinetron itu nangis terus ya gitu. Nah cuman pada saat itu saya masih 13 tahun, saya tidak melakukan banyak hal. Saya hanya mencoba profesional dan menjalankan profesi saya sebagai aktris. Saya hanya mencoba menjalankan apa yang tertulis di naskah. Sambil sesekali saya juga rasanya ingin protes ke tim penulisan. Kenapa sih kok saya dibuatnya nangis? Dan pengalaman itu cukup membekas di saya. Kemudian beberapa tahun berlalu, saat itu saya SMP, kemudian SMA, masuklah ke bangku kuliah. Pada saat itu psikologi bukan pilihan pertama saya. Dari kecil cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter. Tetapi karena nilai saya pada saat itu kurang memenuhi kriteria sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran pada saat itu, saya akhirnya diterima di pilihan lain saya yaitu psikologi. Saya memilih psikologi juga bukan karena sama sekali ada ketertarikan terhadap isu kesehatan mental. Saya pada saat itu sedang jatuh cinta sekali dengan proses filmmaking atau proses pembuatan film. Nah, harapan saya sebenarnya ketika saya kuliah psikologi, saya akan lebih bisa menulis naskah dengan baik, saya bisa menciptakan konflik dan karakter yang lebih menarik. Jadi, ketertarikan untuk menjadi profesi psikolog atau profesional lainnya sama sekali tidak ada di benak saya. Pada saat itu yang paling dekat isu kesehatan mental bagi saya, dan mungkin karena budaya di sekitar saya juga tidak banyak yang berani berterus terang membicarakan dengan isu kesehatan mental, adalah film-film yang temanya psychological thriller. Jadi kayak film-film yang menunjukkan peran psikopat, ada orang yang sejahat itu. Nah bagi saya itu ilmu tentang kesehatan mental yang hanya saya tahu. Jadi sesuatu yang sifatnya selalu ekstrim dan tanda kutip keren
pada saat itu karena saya lihat, oh ini ya ternyata orang-orang yang punya isu kesehatan mental. Nah setelah saya masuk dan kemudian saya mulai belajar di psikologi, saya mulai mengerti bahwa kesehatan mental sesungguhnya lebih dari itu. Bahwa yang kita anggap remeh-temeh mungkin selama ini dalam kehidupan sehari-hari, ternyata itu adalah isu yang cukup penting, itu yang bisa disebut juga dengan isu kesehatan mental. Saya belajar di kampus tentang apa itu psikologi secara umum, saya belajar tentang apa kurang lebih yang terjadi di sistem syaraf kita ketika kita menunjukkan perilaku sesuatu, apa saja yang berkaitan dengan psikologi dalam konteks sosial dan budaya. Jadi pada saat itu juga ada kelas psikologi budaya yang saya ikuti dan sebagainya. Nah, banyak orang yang bilang sama saya, oh Manda berarti kalau kuliah psikologi itu tuh berobat jalan ya. Well, itu benar adanya. Di sini juga ada teman saya yang kebetulan kuliah psikologi. Beliau juga bisa setuju bahwa ini bisa dibilang berobat jalan. Betul, karena lagi-lagi kita belajar juga memahami tentang diri kita sendiri dan kebudayaan di sekitar kita. Akan tetapi, dari semua hal yang saya pelajari, ada satu hal yang akhirnya saya bawa sampai sekarang dimanapun saya berada, terutama ketika sudah memasuki dunia pasca kuliah. Saya belajar untuk terbiasa berempati. Jadi saya terbiasa melihat bahwa orang-orang di luar saya adalah suatu identitas yang lain, yang berbeda dengan saya, dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, perilaku, pikiran, pemahaman, kebudayaan, prinsip yang mungkin berbeda juga dengan saya, tapi yang bisa kita pahami apabila kita bisa mengenalnya dengan baik. Rasa empati inilah yang kemudian saya bawa ke dunia film. Setelah saya kuliah, saya kembali lagi di industri film. Saya kemudian mendapatkan kesempatan untuk memainkan berbagai macam karakter, dan itu rasanya saya bertemu dengan orang-orang yang saya belum kenal sebelumnya. Jadi bukan hanya secara karya, saya juga ketemu dengan orang-orang film yang secara budaya, secara pribadi berbeda dengan saya. Saya ketika menjalankan sebuah karakter, saya rasanya seperti berkenalan dengan orang ini. Saya mencoba mengenal bagaimana latar belakangnya, masa lalunya, apa yang sedang dilalui, kemudian apa yang menjadi motivasi orang ini dan sebagainya. Jadi prosesnya itu cukup menyenangkan. Saya mengenal karakternya, saya mengenal kebudayaan karakternya, saya juga mengenal kebudayaan orang-orang di sekitar saya yang bekerja dengan saya. Dari situ saya belajar mengenal tentang sosok seorang kakak yang ceritanya mendadak harus gagal nikah karena suatu insiden yang menimpa adiknya. Saya juga belajar mengenal menjadi seorang anak bungsu di mana ia ingin sekali tahu tentang dunia di luar sana, akan tetapi orang tuanya melindungi ia dengan sedemikian rupa sehingga banyak hambatan-hambatan yang terjadi di hidupnya. Jadi kayak saya melihat, oh oke, ada budaya yang berbeda antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Nah, kemudian saya terbiasa mencoba untuk terus berempati dengan peran yang saya mainkan. Saya jadi berpikir kalau dulu ketika saya usia 13 tahun saya sudah memahami konsep seperti ini, bahwa oh ternyata yang harus saya lakukan ketika menjalankan peran itu adalah berempati, mungkin bagi saya akan lebih mudah gitu. Saya mungkin tidak akan langsung menjudge atau protes, kenapa ya saya harus menjalankan adegan-adegan atau peran yang sedih seperti ini. Jadi ketika saya ingat lagi, oh ternyata dulu saya hanya menjalankan apa yang tertulis di naskah. Saya hanya dalam tanda petik berpura-pura. Jadi saya belum menggali lebih dalam karena pada saat itu juga mungkin kesadarannya belum sebesar itu. Jadi ternyata ketika saya mendapatkan ilmu dari psikologi itu saya lumayan tercerahkan dan setelah itu mungkin jadi lebih mudah ketika saya menjalankan peran-peran yang lain. Nah, jadi saya jadi
penasaran apa ya yang terjadi dulu ketika saya bermain sinetron dan kenapa ada penonton yang mau menyaksikan sinetron saya padahal itu adegannya sedih sekali gitu. Kayak kenapa ada orang yang mau berlama-lama menumpahkan emosi dan kesedihan. Akhirnya saya mencoba mencari tahu dengan berbekal ilmu yang saya dapatkan di kampus, yaitu dengan mencoba mencari data atau riset atau jurnal. Jadi saya menemukan di tahun 2012, jadi ada penelitian Knobloch Westerwijk dan kawan-kawan yang menyinggung tentang istilah tragedi paradoks yang apabila dijelaskan dengan mudah, artinya semakin sedih suatu peristiwa yang disaksikan oleh orang lain, maka ada rasa nikmat yang lebih besar ketika orang lain menyaksikannya. Maksudnya apa? Datangnya dari mana? Ternyata orang-orang yang bisa menyaksikan rasa sedih di TV, ada kemungkinan besar ia akan melakukan refleksi diri. Jadi apa ya? Rasanya ketika orang menyaksikan saya sebagai tokoh di TV itu sedih, kemudian mengalami masalah tertentu, penonton bisa mengaitkan emosinya dan masalah yang ada pada diri saya, lalu ikut melepaskan emosi negatif tersebut sesaat setelah saya, si tokoh fiktif ini hilang. Lalu kemudian muncul perasaan yang lebih baik karena merasa, oh oke, ternyata masalah saya sama dengan masalah tokoh karakter saya itu, dan menjalani hidupnya dan berefleksi bahwa mungkin hidupnya tuh masih lebih baik. Nah, memahami hal itu, saya jadi paham betapa magisnya sebenarnya seni peran dan bagaimana luar biasanya budaya di sekitar kita tentang bagaimana cara menyaksikan film, menyaksikan karya, bahwa kita bisa sama-sama berbagi rasa di situ. Jadi kita menumpahkan rasanya, kita melihat suatu karakter di TV maupun di film sebagai orang yang satu dengan kita, dan setelah itu kita bisa menjalani hidup yang lebih baik dengan perasaan yang lebih lega. Nah, berangkat dari pengetahuan ini pula, dan dalam rangka ingin mengembangkan potensi saya plus juga menjaga kewarasan diri saya selama pandemi, karena seperti yang teman-teman ketahui sendiri, berat sekali menjalani hari-hari selama pandemi ini, pasti banyak dampaknya terhadap kita. Saya juga mencoba membuat produk budaya lainnya, yaitu dengan konten digital di YouTube. Jadi saya mencoba menggabungkan dua hal yang saya suka, yaitu psikologi dan film. Jadi saya berharap selain konten yang saya buat dapat menambah pengetahuan teman-teman yang menonton, saya juga berharap ada budaya diskusi yang sehat yang tumbuh melalui kanal ini. Dan syukurnya saya melihat pelan-pelan itu terjadi. Banyak yang mulai berbicara tentang apa yang ia rasakan. Kemudian mereka juga mulai sharing bagaimana mengaitkan ada isu psikologi yang saya bahas dengan budaya yang terjadi di sini. Itu luar biasa sih menurut saya. Nah, berbicara kaitannya film juga dengan budaya, buat saya ini dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Kenapa? Karena ya kedua hal tersebut mempengaruhi satu sama lain. Film bisa menjadi media untuk refleksi keadaan masyarakat yang memang seringkali dijadikan sebagai salah satu fungsi film. Jadi kalau apabila teman-teman pernah mungkin melihat ada pembicara lainnya yang membahas tentang ini, biasanya mereka akan mengungkapkan juga bahwa salah satu fungsi film adalah untuk mengcapture keadaan masyarakat dan budaya di sekitar. Sebagai contoh, ini adalah beberapa film favorit saya, mungkin saya tidak akan menyebut judulnya, tapi kayak misalnya filmnya Mas Garin Nugroho, yang pada saat itu sempat ramai juga dibicarakan membahas mengenai budaya tari lengger di Jawa. Di situ saya melihat Mas Garin bukan hanya mengcapture tentang budayanya saja gitu, tetapi juga bagaimana ada isu-isu yang lekat dengan kondisi kesejahteraan seseorang, tentang identitas dirinya seperti apa. Kemudian juga ada film ini favorit saya, film yang Mbak Gina Esnur, di mana juga dengan bangga saya bermain juga dalam filmnya, menceritakan bahwa bagaimana latar belakang keluarga dengan nilai moral yang cukup tinggi ternyata tidak cukup untuk menghindar dari masalah apabila ada obrolan yang dianggap tabu dalam sebuah keluarga. Jadi banyak sekali sebenarnya contoh-contoh film yang mulai membicarakan isu-isu budaya yang penting, dan saya harap juga dengan banyaknya film-film yang ini bermunculan, di saat yang sama saya harap terus bertumbuh juga budaya diskusi yang lebih sehat, sehingga kita bisa bertukar pikiran bersama dan kita bisa mulai membicarakan tentang budaya masing-masing, kita lebih sharing dan juga berempati terhadap satu sama lainnya.
Kurang lebih seperti itu dari saya. Saya berharap sebagai aktris atau juga mungkin pembuat konten, saya bisa menjadi media diskusi dan bisa menjadi semacam wadah untuk orang-orang di sekitar saya bahwa kita bisa kok gitu bertahan menjadi seseorang yang waras melalui karya, tapi di saat yang sama kita juga bisa berdiskusi mengenai budaya yang ada di sekitar kita, fakta yang di sekitar kita, dan juga kita bisa sama-sama bertahan, kita bisa sama-sama menaikkan kembali isu-isu kesehatan mental, budaya, dan pastinya tetap menghargai dan berempati terhadap satu sama lain. Buat saya sih itu. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Sesi berikutnya akan saya berikan ke Mas Aji. Oke, terima kasih Manda. Saya belajar banyak dari cerita pengalaman Manda. Kenalin ya teman-teman, saya Aji Santoso Putra. Saya bukan psikolog, bukan psikiater. Saya pembelajar hidup berkesadaran diri atau disebut dengan praktisi mindfulness. Saya sebagai praktisi mindfulness belajar bagaimana menjalani hidup ini dengan tidak tergesa-gesa. Sehingga saya mohon izin, saya berbagi cerita saya, berbagi sudut pandang saya, juga dengan pelan-pelan ya. Pemulihan lewat kebudayaan. Sobat budaya, sudahkah kita benar-benar menyadari bahwa kita ini manusia bukan hanya terdiri dari raga, tapi juga terdiri dari jiwa. Sudahkah kita benar-benar menyadari, benar-benar peduli akan kesehatan mental kita? Layaknya kita peduli perihal kesehatan fisik kita. Manusia secara utuh terdiri dari jiwa dan raga. Tak terpisahkan, satu keutuhan. Jadi kalau ditilik dari sejarah kata bahasa Inggris kuno, whole, utuh, itu ternyata sama dengan kata heal, pulih. Dan itu juga satu kata dengan health, kesehatan. Maka kalau kita memang benar-benar ingin sehat, tidak akan bisa utuh secara sehat kalau belum meliputi kesehatan fisik dan psikis atau kesehatan badan dan jiwa. Tidak usah jauh-jauh ke negara luar. Tentu kita, sobat budaya, tahu lirik Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini sebagai pengingat kita bahwa ya manusia Indonesia perlu dibangun, bukan hanya badannya, tapi jiwanya juga. Lalu ada yang bertanya, emang mental kita itu bisa sakit ya? Kalau fisik kan secara tampak ya, berdarah itu kan kelihatan ya. Tapi kalau mental, gimana bisa sakit? Oke, kita ubah kata sakit dengan cedera. Pernahkah hatimu cedera? Atau pernahkah hatimu patah? Mungkin kita langsung merasa, oh saya pernah itu. Waktu itu saya kehilangan orang tersayang. Atau saya pernah kecewa karena gagal. Udah mati-matian berusaha untuk promosi di satu jabatan, tapi ternyata gagal. Atau kita pernah mengalami penolakan, diremehkan. Sesederhana ngepost foto di sosial media, tapi yang like sedikit. Ada rasa jengkel di situ, ada rasa sedih di situ. Atau kita mengingat pernah hati kita tersakiti karena kata-kata dari orang tua kita.
Apa yang selama ini kita lakukan untuk memulihkan rasa kecewa itu, memulihkan cedera mental atau cedera hati itu? Ada beberapa langganan respon ya, saya menyebutnya ya. Atau reaksi kita terkait emosi tersebut. Sayangnya, respon tersebut ya merasa bikin kita baikan sih, tapi nggak benar-benar pulih. Beberapa di antaranya yang sering kita lakukan ketika kita sakit hati, misal adalah kita meluapkan dengan penuh kemarahan. Ya. Langsung ketika ada yang menyakiti hati, kita ngegas. Atau respon berikutnya, antitesanya, yaitu ketika kita patah hati, kita tekan pendam. Ketika sedih, marah, tekan pendam. Pokoknya senyum hore terus. Tampaknya happy, ya. Di luar tegar, tapi di dalam ambyar. Respon yang lainnya adalah pengalian. Setiap stres, makan. Setiap sedih, setiap kangen dengan seseorang, shopping. Wah, pengalian, ya, pelarian. Atau respon yang lain adalah kita bermain-main dengan pikiran kita. Maksudnya gimana? Ketika gagal, lalu kita berusaha mengutak-ngatik pikiran kita. Gagal adalah sukses yang tertunda. Tapi kapan ya suksesnya? Kok tertunda terus ya? Atau ketika berpisah dengan seseorang, lalu buat menenteramkan hati. Perpisahan ini adalah pintu pertemuan dengan orang yang lebih tepat. Tapi nggak ketemu-ketemu sampai sekarang. Ya kan? Itu perlu kita lakukan mungkin ya, tapi itu hanya bikin kita merasa baikan, tapi tidak benar-benar pulih luka tersebut. Kondisi yang seperti itu, kalau kita sadari bersama-sama ya Sobat Budaya, kita selalu merasa tidak jenak. Karena kita selalu teringat emosi-emosi yang kita pendam, emosi-emosi yang tidak benar-benar pulih. Ditambah lagi, kondisi sekarang di mana penuh dengan kecanggihan teknologi, digital, sosial media, iya itu bermanfaat, tapi kita perlu melihat sisi sebaliknya, yaitu kondisi di mana kita selalu tidak nyaman. Seperti sekarang ini, mungkin tiba-tiba kepingin buka notifikasi sosial media, atau merasa, meeting itu belum selesai, kerjaan itu belum selesai. Berhenti sejenak, istirahat sejenak, tapi DM itu belum saya balas. Sudah dibalas, lalu tiba-tiba berpikir, di Twitter ada keributan apa ya? Jadi setiap saat, setiap momen, kita tidak pernah jenak, tidak pernah nyaman. Selalu berada di kondisi yang sibuk. Jadi bisa bayangkan teman-teman, kondisi emosi yang belum benar-benar pulih, ditambah dengan kondisi lingkungan, kondisi massa yang selalu tergesa-gesa, membuat batin kita serba tergesa-gesa. Kondisi batin yang tidak tenang kalau dalam penciptaan karya seni, kira-kira karya yang seperti apa yang kita ciptakan? Berdasarkan ketidaktenangan batin itu. Saya pernah ngalamin, karena kondisi tidak nyaman, lalu tiba-tiba ada teman yang mungkin hanya sekedar bercanda, tapi saya balas dengan kekerasan. Entah itu melalui sikap, perbuatan, perkataan saya, lalu saya menyakiti hatinya. Itu dalam skala yang kecil. Bagaimana dengan penciptaan karya? Kita perlu belajar bersama mulai sekarang menenangkan diri supaya karya yang kita ciptakan tidak berdasarkan kemarahan. Kita perlu belajar menciptakan karya supaya karya kita tidak menambah
derita buat umat manusia. Lalu gimana caranya supaya kita tenang? Ada satu pendekatan yang sudah belasan tahun saya pelajari, yaitu pendekatan kesadaran diri, mindfulness, atau healing. Sudahkah kita benar-benar sadar diri? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya terus mikir, tapi nggak pernah sadar diri. Mind, pikiran kita, iya, dia berfungsi berpikir, berfungsi untuk merencanakan masa depan, mengambil hikmah dari masa lalu. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, betapa capeknya kita. Maka kita perlu harmoniskan dengan kesadaran diri. Di sini, kini. Bukan hanya terus ngelayap ke masa lalu, bukan terus mengembara ke masa depan. Tapi latih diri, sadar penuh, hadir sepenuhnya, di sini, kini. Kenyataan hidup, apa yang kita jalani sehari-hari, selalu dinamis. Nggak bisa nyenengin terus, tentu diselingi dengan yang nyebelin. Nggak bisa hore terus, tentu diselingi dengan hal yang menyedihkan. Reality is always constant flux. Nyebelin, nyenengin, positif, negatif, bertemu, berpisah. Jatuh cinta, patah hati. Sehat, sakit. Dan puncaknya hidup mati. Begitulah kehidupan. Berpikir membuat kita hanya mau yang nyenengin aja, tapi menolak yang nyebelin. Berlatih kesadaran diri, kita memeluk kedua sisi. Dan disitulah kita belajar untuk tidak reaktif. Penciptaan sebuah karya perlu kreativitas. Kreativitas hanya bisa kita lakukan, hanya kita bisa raih kalau kita tidak tergesa-gesa. Contoh simpelnya adalah, kalau ada sebuah pola dari A ke B, maka berikutnya pikiran kita secara reaktif akan langsung beranggapan bahwa ya selanjutnya C, dan itulah reaktif, dan itu bukan kreatif. Ketika kita tidak tenang, maka ketika kita mendapat stimulus A, B, maka respon kita C. Supaya kreatif, ketika mendapatkan stimulus A, B, berhenti sejenak, sadar diri, habis B, nggak harus C. Kita bisa memilih huruf yang lain. Ini juga bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Kalau dicemberutin seseorang, kita tidak perlu balas cemberut juga, bukan? Tapi pola kita sudah cukup reaktif. Ya kalau dia cemberut, ya saya harus cemberut dong. Kreatif lah. Ketika ada orang cemberut, kita mungkin bisa membalasnya dengan tersenyum atau mungkin dengan melet. Kreatif. Kita belajar tentang latihannya seperti apa, supaya kita sadar diri, sehingga karya yang kita ciptakan jauh dari derita. Dimulai dengan berlatih mengambil jeda. Setiap kali sebelum ngapa-ngapain, berhentilah sejenak dulu. Mungkin sekali tarikan nafas, sekali hembusan nafas. Bisa juga diulangin sampai 3 kali, baru melakukan hal tersebut. Sebelum makan, berhenti sejenak dulu, sadari. Oh, sekarang saya mau makan. Setelah berhenti sejenak, baru memakannya.
Sehingga tubuh makan, pikiran dan perasaanmu juga makan. Karena yang saya alami dulu, iya tubuh saya makan, tapi pikiran dan perasaan saya di pekerjaan atau mungkin di hal-hal yang itu mengganggu kesehatan mental saya. Ketika berada bersama dengan orang-orang tercinta terutama, selama ini iya tubuh kita bertemu, tapi jangan-jangan pikiran kita tidak pernah bertemu. Karena sibuk sendiri dengan keramaian pikiran, dengan kekhawatiran, dengan penyesalan di masa lalu. Dan inilah yang membuat relasi menjadi renggang, menjadi memburuk. Itu latihan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Ambil jeda sejenak. 1 siklus nafas, 2 siklus nafas, 1 tarikan nafas, 1 hembusan nafas. Lalu baru mulai melakukan hal tersebut. Latihan berikutnya, ini lebih mendalam, yaitu luangkan waktu dalam 1 hari 10 menit, 15 menit untuk berhening sejenak. Untuk duduk, diam, hening, dan sadari nafas. Setiap kali pikiran mengembara ke sana kemari, ajak pikiranmu, latih pikiranmu untuk menyadari nafas. Tarik nafas, saya sadar, saya sedang menarik nafas. Hembuskan nafas, saya sadar, saya sedang mengembuskan nafas. Atau tarik nafas, saya sadar, saya berada di sini kini. Hembuskan nafas, saya sadar, saya sedang berada di sini kini. Dengan begitu, langkah yang kita lakukan selanjutnya bisa lebih bijak, bisa lebih tepat. Langkah yang kita lakukan selanjutnya, terutama dalam menciptakan karya, akan membuat karya yang tidak menyakiti orang lain dan juga tidak menyakiti diri sendiri. Menciptakan karya diawali dengan keheningan. Kita tentu mengenal atau teringat istilah mengeningkan cipta. Meskipun saya dulu pada waktu upacara mengeningkan cipta, waktu kecil dulu, masa anak-anak dulu, saya melakukannya malah sambil bercanda, nginjek sepatu teman saya. Nah, itu tidak boleh dicontoh ya. Mengeningkan cipta saya menjadi paham bahwa untuk mencipta kita perlu hening dulu. Kita perlu menenangkan cipta kita, perlu melatih ketenangan pikiran kita dalam berkarya. Karena buat saya, sebagai praktisi kesadaran diri, di saat kita mencipta, kita punya tanggung jawab bahwa karya kita itu membuat penikmat karya tersebut hidupnya menjadi lebih baik. Sesederhana mungkin penikmat karya kita bisa mensyukuri hidup ini, bisa tersenyum, bisa bahagia. Di dalam keheningan, ketika kita sadar diri, sebenarnya diri kita saling terkait satu sama lainnya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita adalah mereka, mereka adalah kita. Kalau kita menyakiti orang lain, sebenarnya kita juga menyakiti diri sendiri.
Buat saya percaya puncak penciptaan karya adalah ketika karya bisa melebur dengan penciptanya. Ketika karya itu bisa bersuara bahkan tanpa tahu penciptanya siapa. Sebuah karya yang begitu indah bisa berjalan dengan sendiri setelah diciptakan. Dan itu dimulai dengan keheningan, dengan mengurangi ego, mengurangi keakuan. Kita sama-sama bertanggung jawab untuk bisa saling membantu menenangkan batin kita, menyehatkan mental kita. Sekian, saya Aji Santoso Putro, terima kasih. Dan selanjutnya, silakan Mbak Mia. Terima kasih Mas Aji. Saya masih belajar nih untuk bisa menjalani hidup dengan pelan dan berbicara dengan pelan seperti Mas Aji. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mia Maria. Saat ini saya bekerja di Pasar Seni Ancol, memimpin proses revampingnya, revitalisasinya, dan juga saya bekerja sebagai kurator dan praktisi pemulihan holistik. Kita saat ini sudah hampir 1 tahun ya, kita mengalami jeda yang berkepanjangan, yang menegangkan, dan juga penuh dengan ketidakpastian. Dan sesuatu yang kita awalnya kira adalah jeda ini ternyata sudah berkembang menjadi sebuah perubahan yang harus kita siasati. Baru-baru ini saya berkunjung ke sebuah gedung di Jakarta sepanjang 18 tahun terakhir ya. Sejak awal-awal tahun 2000-an di mana terjadi teror bom, itu setiap kali kita berkunjung ke gedung di Jakarta, kita selalu diperiksa tasnya. Kali ini mereka nggak meriksa tas saya, mereka meriksa suhu tubuh saya. Saya ngeliat dari sini, ini udah jadi teror baru nih sebenarnya. Nah, ini mempengaruhi kita semua secara mental tentu saja. Dan kita juga mesti melihat ya, bagaimana hal ini berdampak bagi para anak-anak dan remaja. Kita mau melihat generasi seperti apa yang tercipta dengan situasi ini. Kita kehilangan tatap muka, mereka itu kehilangan kebersamaan secara fisik, dan kita semua kehilangan banyak sentuhan. Saya orang yang suka menyentuh, saya suka memeluk, dan saat ini sudah tidak bisa lagi melakukan itu dengan santai gitu kan, apabila ketemu teman gitu. Dampak dari situasi ini menciptakan berbagai macam kecemasan berujung trauma yang dialami oleh hampir setiap bangsa di dunia ini. Ada kecemasan tentang kesehatan, terjadi banyak kesedihan, perasaan tercabut dari kebersamaan, kecemasan ekonomi, dan perspektif baru tentang cara mengkonsumsi yang juga berpengaruh ke keadaan ekonomi ya. Dan yang buat saya lihat paling berat adalah perlawanan terhadap perubahan ini, perlawanan untuk kompromi dengan perubahan ini. Karena ada kalanya kita tidak harus selalu melawan, tapi ada kalanya kita harus berserah dan bersiasat. Nah, dari sini saya ngelihat bahwa untuk mengaktifkan pemulihan bersama itu saat ini bukan hanya penting, tapi ini udah urgent, ini udah kritis. Di sini kita melihat peran kegiatan-kegiatan seni budaya bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cara menguatkan akar identitas diri. Karena akar identitas diri yang kuat adalah awal dari rasa aman dan ketahanan mental. Jadi di sini saya mau membicarakan dulu tentang kebudayaan yang menumbuhkan akar identitas diri untuk suatu kesejahteraan. Dalam hal identitas budaya ini sebenarnya saya tuh payah banget. Dan karena saya payah banget, saya melihat betapa pentingnya untuk kepayahan saya ini tidak diturun-temurunkan ke generasi berikutnya, seperti itu. Sebagai seorang keturunan Tionghoa yang tumbuh di era Orde Baru, pengalaman dan pengertian saya akan budaya peranakan itu hampir tidak ada. Karena selain itu tidak boleh dipraktekkan di tengah masyarakat saat itu, di dalam keluarga kami pun sepertinya tuh enggan untuk melakukannya, atau mungkin orang tua saya sendiri itu juga kurang paham. Maka saya tumbuh dengan ketidakmengertian tentang tradisi saya sendiri, lalu tradisi apa lagi yang saya punya. Ya,
Salah satu dari sedikit sekali pengalaman saya tentang budaya peranakan adalah duduk di sebelah kursi roda nenek saya, menonton dia membuat bakcang. Itu buat saya udah keren banget, itu membuat saya unik dibanding yang lain, karena teman-teman yang lain di sekolah, mereka neneknya nggak bikin bakcang, kayak gitu aja udah bangga gitu kan. Nah, ketercabutan identitas di keluarga saya ini cukup besar, cukup ekstrim, sampai sejauh ketika di masa remaja saya, sekitar umur 15-an, orang tua saya sendiri menganjurkan saya untuk operasi plastik supaya saya tidak terlalu sipit dan tidak kelihatan terlalu Cina. Kebayang nggak sih, maksudnya kekacauan macam apa yang ada di dalam benak anak umur 15 tahun yang waktu itu masih canggung untuk mencoba memahami pelucutan identitas yang seperti itu. Ya. Nggak apa-apa juga, saya nggak menyalahkan mereka, karena waktu itu orang tua saya berpikir bahwa mereka sedang melindungi saya. Dan saya juga jadi berpikir ketakutan macam apa sebenarnya yang pernah mereka alami sampai mereka merasa mesti melindungi saya dengan cara seperti itu. Gitu. Dan setelah sekarang saya dewasa dan paham efek trauma dan insecurity identitas di masa remaja saya berpikir seberapa jauh, seberapa cermatnya kita harus menumbuhkan akar identitas bagi generasi anak-anak kita. Apalagi generasi remaja sekarang yang banyak di antara mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai global citizen. Bisakah ketiadaan akar budaya membuat mereka bertahan? Mungkin selama tidak terjadi tekanan, tidak terjadi opresi, aman-aman aja. Tapi apabila terjadi ketekanan, mungkin ini akan berat gitu jadi buat mereka. Ada beberapa riset tentang penduduk asli di Kanada dan Australia yang menunjukkan bahwa salah satu penyebab terbesar kasus bunuh diri di kalangan remajanya adalah karena tercabutnya karakter identitas budaya mereka. Karena mereka merasa terjebak di antara dua dunia penduduk kolonialnya yang mendominasi dan juga dunia penduduk asli. Sebuah riset yang dibuat oleh Profesor Michael Chandler dan timnya di antara masyarakat asli ya di British Columbia, Kanada, mereka menemukan bahwa di antara kelompok penduduk asli yang mempertahankan tradisinya dan terus berelasi dengan sejarah kolektif mereka, angka kasus bunuh diri remajanya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Sementara di kelompok lain, di kelompok penduduk asli yang lain yang tidak melakukan cukup koneksi ke tradisinya, angka kasus bunuh diri remaja ini sangat amat tinggi, bisa mencapai 800 kali dibandingkan dengan rata-rata nasional di negara itu. Dari beberapa riset ini kita bisa simpulkan pentingnya keterkaitan pada budaya dan juga pentingnya pengetahuan tentang tradisi untuk menciptakan identitas yang positif di kalangan anak muda. Ini mereka terus giatkan sebagai upaya keberlanjutan pemulihan komunitas mereka. Ini adalah contoh yang kuat ya bahwa kesejahteraan sosial itu bukan hanya persoalan ekonomi dan akses untuk kesehatan fisik, tapi juga relasi dengan identitas diri dan identitas komunalnya, yaitu melalui budayanya. Di sini saya mau menampilkan hasil riset terakhir dari Australia Council for the Arts. Dan di sini kita ingin melihat bagaimana pandangan publik tentang peran kegiatan seni dan kreatif bagi diri mereka sendiri. Ini maaf, surveinya masih tentang negara lain, survei yang tentang Indonesia sedang kita buat, ditunggu ya. Kita ingin melihat di sini ya, di survei yang dari masyarakat Australia ini kita bisa melihat bahwa publik merasakan kegunaan seni dan kegiatan kreatif untuk mendorong berbagai jenis pemulihan ya. Selain persoalan kesejahteraan diri, juga ekspresi diri, juga identitas dan juga seni dan kegiatan kreatif mereka nilai mampu menjadi alat untuk mereka mengenal kebudayaan lain dan juga mereka juga melihat bahwa ini juga mendorong laju bisnis. Ini suatu hasil riset yang cukup memuaskan karena angka-angkanya itu adalah 69% puas, 65% puas, 67% merasa bahwa memang seni dan kegiatan kreatif itu ada hubungannya sangat amat berimpact kepada kesejahteraan mereka.
Seperti itu. Untuk menyatukan praktek kesenian saya dan juga praktek penyembuhan holistik yang saya lakukan, saat ini di Pasar Seni Ancol kami mengkampanyekan proyek pemulihan bersama. Proyek pemulihan bersama ini terdiri dari beberapa jenis aktivasi. Di antaranya adalah kami bekerja dengan cukup banyak seniman-seniman dan tokoh budaya untuk menciptakan video-video singkat yang lantas nanti akan disebar di sosial media, intinya untuk membangkitkan semangat pemulihan bersama, untuk menunjukkan bahwa ayo kita sama-sama pulih dan bahwa kesembuhan itu is always possible, seperti itu. Dan selain itu kami juga sedang menyiapkan sebuah pameran berjudul Pulih, di mana kami mengundang 10 seniman perupa, arsitek, filmmaker, dan juga ini ya, seni pertunjukan, teman-teman dari seni pertunjukan untuk menampilkan proyek-proyek mereka di mana mereka bekerja dengan komunitas untuk membicarakan pemulihan di berbagai macam bidang. Gitu, Bu. Bisa dilihat di sini dari foto yang ada. Di sini ada foto dari Kang Tisna Sanjaya. Dia adalah seorang seniman senior yang sangat kami kasihi di Bandung. Dia untuk proyek ini dia mengadakan pemulihan sistem pengairan di sekitar rumahnya dia, di sekitar kampungnya dia. Kang Tisna ini selalu sudah bertahun-tahun bekerja di bidang ini ya, mengaktifkan pemulihan perairan. Lalu juga di sebelahnya ada karya dari Mbak Arahmayani. Mbak Arahmayani banyak bekerja dengan komunitas-komunitas di Tibet maupun di Indonesia. Yang di sini adalah foto dia dengan bekerja dengan komunitas di Merapi. Dan saat ini dia juga sedang bekerja dengan komunitas petani organik di Bali dan di Yogyakarta. Jadi kita ingin melihat bagaimana ingin menunjukkan bagaimana kegiatan-kegiatan seni rupa ini dan kegiatan-kegiatan seni dan bagaimana para seniman ini sudah bekerja langsung dengan komunitas untuk membangkitkan, untuk memicu ya terjadinya pemulihan di berbagai macam bidang. Dalam kurasi ini dan dalam riset saya melihat ketiga pilar untuk membangun pemulihan holistik. Pemulihan secara menyeluruh ya. Kita mau melihat tentang nutrisi. Dan yang kita lihat di nutrisi di sini adalah pola makan sehari-hari, spesifik pola makan sehari-hari. Saya tidak akan terlalu banyak membicarakan tentang rempah-rempah yang sulit didapat atau yang katanya bisa memberikan kesembuhan yang secara mendadak, bukan. Tapi kita ingin melihat bagaimana pola makan, bagaimana nutrisi yang diasup sehari-hari itu bisa membangun suatu ketahanan tubuh dan bukan hanya itu bisa juga memulihkan. Ya, lalu kita juga ingin membicarakan tentang pengendalian energi, koneksi ke alam. Jadi 3 itu, nutrisi, pengendalian energi, dan koneksi ke alam. 3 pilar ini bisa berubah dan berkembang, namun saat ini saya masih di sini. Ya, kita mulai dari yang terakhir dulu, koneksi ke alam. Ini penting banget. Koneksi ke alam intinya adalah mengenali relasi kita, baik sebagai penghuni tubuh organik maupun sebagai manusia budaya, untuk terkoneksi dan menjadi harmonis dengan tanah tempat kita tinggal. Koneksi ke alam ini juga penting untuk menyeimbangkan elemen-elemen tubuh kita. Misalnya kita mesti ngelihat ya, apalagi kalau kita tinggal di kota besar, seberapa imbangnya interaksi kita dengan elemen-elemen seperti logam, dengan alat-alat elektronik dan sebagainya dibandingkan dengan keseimbangan kita dengan interaksi kita dengan unsur-unsur bumi seperti tanah, pohon, air. Itu kita ingin ngelihat bagaimana kita menyeimbangkan elemen-elemen itu, karena keseimbangan elemen itu penting sekali untuk ketahanan tubuh maupun ketahanan mental. Di Jepang kita mengenal praktek Shinrin-yoku, yaitu forest bathing, dan di Australia kita melihat ada praktek bushwalking. Sedangkan di Indonesia yang lagi tren akhir-akhir ini adalah main ke curug di Sentul. Nggak apa-apa, itu is a very nice try.
Saya senang banget ngelihat orang-orang Jakarta yang dulunya selalu bilang bahwa wah nggak bisa tuh kalau di Jakarta kita keluar gitu kan, nggak enak, panas dan sebagainya, nggak bisa menikmati alam. Nah karena keadaan pandemi ini berubah, yang saya lihat adalah orang ngantri di GBK untuk piknik, untuk duduk di tanah, untuk menyentuh tanah, menyentuh rumput. Jadi ini sebenarnya membuat suatu perubahan yang banyak baiknya juga gitu kan. Dan koneksi ke alam ini kita juga ingin melihat bagaimana kita menjadi aktif dalam menjaga keberlanjutan bumi. Dan hal-hal keseharian apa kita mau lihat, apa yang bisa kita lakukan dengan praktis untuk bisa kita lakukan untuk menjaga bumi ini dari kerusakan yang lebih jauh. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari berbagai kegiatan tradisi di Indonesia, banyak yang sudah secara terus-menerus mengerjakan itu gitu. Misalnya tradisi Nyepi di Bali atau tradisi Pacagoya di Maluku, di mana mereka menyediakan beberapa hari untuk benar-benar hening, nggak berkegiatan, nggak menggunakan elektronik, mendengarkan suara-suara alam, sinar pun juga dari alam kayak gitu. Ini memberi kesempatan untuk buminya beristirahat, selain itu juga memberi kesempatan untuk kitanya beristirahat. Ya, itu penting banget koneksi ke alam ini. Untuk yang sebenarnya untuk di Indonesia hal seperti ini sudah secara natural ya, secara di negara kita banyak sekali hutan. Nah untuk di masyarakat di kota besar, yang saya selalu anjurkan adalah carilah taman-taman kota di sekitar Anda, seperti itu. Lalu berikutnya adalah pengendalian energi. Pengendalian energi yang dimaksud adalah praktek hidup sadar, apa yang tadi Mas Aji sudah ajarkan, praktek untuk menyadari kondisi tubuh kita, pikiran kita, dan relasi kita dengan ruang dan keadaan di sekitar. Hal ini bisa dilakukan dengan praktek meditasi, seperti yang Mas Aji tadi jelaskan, untuk diam dan mendengarkan, lalu juga praktek olah tubuh, hal-hal seperti menari, yoga, dan sebagainya, lalu juga kegiatan kreatif, terapi sara, dan tidur yang benar. Intinya kita harus mindful ya, ini kita harus selalu sadar apa yang saat ini tubuh kita butuhkan dan mengikutinya, seperti itu. Nah berikutnya adalah nutrisi. Nah kalau ini topik favorit saya, budaya makan. Ini bukan hanya untuk kesehatan tubuh ya, tapi juga untuk menunjukkan suatu karakter budaya suatu masyarakat. Nah sayangnya ya, berbagai hal dalam perkembangan di dunia ini sering mengubah budaya kita atau membuat kita jadi melepaskan koneksi kita dengan unsur-unsur tadi, seperti koneksi ke alam, pengendalian energi, dan nutrisi ini. Salah satu contohnya adalah bagaimana politik dan kebijakan pemerintah itu bisa mengubah bagaimana cara makan suatu bangsa, pola makan suatu bangsa. Contoh yang paling menyolok itu adalah nasi dan gandum di Indonesia. Dampak berkelanjutan dari program swasembada pangan di masa Orde Baru membuat nasi dijadikan sebagai primadona makanan pokok. Dan karena hal itu generasi kita jadi gagal untuk mengenal dekat bahan-bahan makanan lain yang sejatinya adalah bagian penting dari budaya pangan kita yang beragam. Dan selain itu akan menambah variasi nutrisi kita juga dan akan membuat kita makin sehat. Jangan salah ya, nasi itu bukannya nggak sehat, nasi itu sehat, tapi kebayangkan cara makan kita gitu kan. Kalau misalnya pagi kita makan bubur ayam, lalu kita makan siang pakai ketoprak dengan lontong, dan malamnya kita makan nasi goreng, itu semuanya tuh beras. Artinya variasi makan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita jadinya nggak beragam. Padahal yang kita butuhkan terutama untuk kita menjadi sehat tubuh dan mental itu adalah variasi nutrisi. Lalu juga tepung terigu, ini adalah hal menarik. Tanaman gandum, asalnya tepung terigu dari tanaman gandum ya. Tanaman gandum itu nggak bisa tumbuh di tanah Indonesia. Tapi kok tiba-tiba jadi makanan pokok. Ini terjadi karena perjanjian-perjanjian antara pemerintah Orde Baru dengan Amerika Serikat di akhir tahun 60-an. Ya, hasilnya sekarang penggunaan tepung terigu mengalahkan segala jenis tepung yang secara natural dan secara budaya adalah makanan pokok kita sebenarnya. Kalau kita lihat resep-resep asli kue-kue tradisional, kita pastikan bahannya itu bukan dari tepung terigu, bukan dari tepung gandum ya, tepung gandum sama ya. Kecuali kalau kita ngelihat snack-snack yang dari peranakan Belanda misalnya, tapi kalau yang dari Indonesia, itu kebanyakan
actually semuanya dari tepung beras, tepung ketan, dan tepung sagu. Sebelum tahun 70-an orang Indonesia nggak makan gandum, kayak gitu deh. Nah, cilakannya lagi, kalau kita ngelihat dari perspektif nutrisi, gandum itu dengan kandungan glutennya bisa menambah parah berbagai kondisi kesehatan. Misalnya masalah kesehatan seperti alergi, gangguan pencernaan, sampai penyakit-penyakit autoimun dan juga terimbas ke gangguan mental. Begitu juga dengan perkembangan industri sains makanan, di mana penemuan-penemuan yang tadinya dibuat untuk mengatasi kondisi perang, misalnya seperti makanan diawetkan, itu dulu nggak ada, lalu setelah Perang Dunia Pertama, orang mulai belajar mengawetkan makanan supaya bisa dibawa oleh para tentara. Namun sayangnya hal ini malah diteruskan menjadi pola makan sehari-hari. Ya, makanan instan, makanan yang diawetkan. Ada seseorang yang saya kenal gitu kan ya, dia orang Sunda dan saya pikir wah buat saya tuh masakan Sunda tuh salah satu yang paling top ya. Unsur panas dinginnya itu diatur dengan baik, rempah-rempahnya luar biasa banyak, lalu ada mentahnya, lalu ada matengnya, semua sebenarnya sudah diatur dengan baik. Lalu saya minta ajarin dia, terus dia bilang, oh gampang kok Bu, resepnya paling bawang merah, bawang putih, dan penyedap rasa. Dia bilang kayak gitu. Dia nyebut satu merek ya, yang nggak usah saya sebut di sini. Dia tuh lupa akan keberadaan kencur, sereh, lada, dan rempah-rempah lainnya. Dan ini kalau kita kayak begini, bukan hanya budaya kita yang luntur, tapi juga badan kita ringsek. Nah, itu beberapa contohnya. Dan sekarang kita sudah sampai di momen ini, di mana jelas bahwa kita harus mulai menciptakan budaya yang menyembuhkan. Intervensi itu sudah harus urgent dilakukan untuk menciptakan budaya yang menyembuhkan. Kesadaran akan ketiga pilar tadi bisa menjadi basis semoga ya. Dan pertama kita ingin melihat dorongan dari diri kita sendiri. Apabila sudah terbesit di benak kita bicarakan itu terus menerus. Kita terus cari kesembuhan, kita terus cari metode pemulihan. Kita bangun metode pemulihan itu, kita cari terus kawanan-kawanan kita, orang-orang yang juga memiliki motivasi dan misi yang sama untuk mengaktifkan pemulihan ini. Saya ngelihat sih selama masa pandemi ini jadi semakin banyak ya yang lebih aktif, lebih berusaha mencari pemulihan baik buat dirinya sendiri maupun buat lingkungannya. Ini seperti sedang ada arus kebangkitan kolektif nih untuk kesadaran pemulihan dan saya rasa ini bagus banget. Nah, yuk kita bareng-bareng kita menularkan itu ya. Kalau trauma itu bisa ditularkan turun-menurun, kita juga bisa menurunkan, mewariskan kebiasaan pemulihan, penyembuhan ke generasi berikutnya. Kita ubah, DNA itu bisa diubah, genetik itu bisa diubah dengan mengubah total pola hidup kita dan mari itu yang kita lakukan, kita buat alterasi DNA budaya kita yang memampukan kita untuk self-heal, untuk pemulihan bersama. Kita ubah budaya kita dari mentalitas bertahan, sekedar bertahan, melawan kehidupan ini, kita ubah. Kita jadikan ini budaya yang memulihkan. Karena kita bukan harus terus bertahan, kita harus menjadi lebih baik. Seperti itu. Sekian dari saya. Semoga bersama-sama kita bisa mengaktifkan pemulihan bersama. Terima kasih. Selama bulan November 2020, Pekan Kebudayaan Nasional akan melaksanakan beragam program acara. Mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Keseluruhan rangkaian acara ini akan dapat sahabat budaya saksikan di berbagai platform digital, mulai dari televisi hingga layanan video streaming. Terima kasih dan sampai jumpa sahabat budaya. Terima kasih sahabat Terima kasih. budaya.